Our boys Indonesia, man. Indonesia has Vietnam's number, man. Good lord. But 1-0, I think, in Vietnam, 3-0 in Indonesia, 3-1, something like that. Indonesia looking really good, and I'm actually really happy because they were one of the surprises at the Asian Cup, considering how, quote-unquote, low their FIFA ranking is. But we're about to see that number continually rise for the next 12 months because... Đá của 50-50 ra thì cái anh trung vệ đá lên thì anh hậu vệ ở trên anh đá chưa nhận bóng, chưa ra ngoài mới anh đã đá rồi, bóng lại phải đá lên, trọng tài không công nhận, đặt lại, đá lại. Daftar negara-negara luar yang mulai berpikir timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tengah menjadi sorotan di dunia sepak bola. Bahkan ada beberapa negara yang mulai berpikir skuad Garuda bakal lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sukses menggemparkan dunia sepak bola usai tampil menawan dalam beberapa pertandingan terakhir. Performa timnas Indonesia menjadi sorotan dunia ketika mereka tampil di ajang bergengsi Piala Asia 2023 di Qatar. Terbaru, timnas Indonesia tampil bagus ketika mereka 2 kali melawan musuh bebuyutan Vietnam. Pada laga tersebut, timnas Indonesia sukses menaklukkan Vietnam sebanyak 2 kali di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Hebatnya lagi, timnas Indonesia sukses menang dengan skor telak 3-0 atas Vietnam di Stadion Maidin yang memang dikenal angker buat lawan-lawannya. Melesatnya performa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong ternyata mendapatkan sorotan dari media luar negeri. Sejauh ini ada 2 negara yang mengatakan kalau timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Negara pertama adalah Malaysia. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang pengamat sepak bola Malaysia, Kishun Dareshan dan Faiz Gurun di media Astro Arena. Dalam pernyataannya, dia takut kalau timnas Indonesia yang merupakan rival negaranya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Perlawanan pertama, Indonesia menang 1-0. Satu perlawanan yang sangat sengit. Shin Tae-yong hadir dengan beberapa muka baru. Ada pemain daripada Venezia, ada pemain daripada Fortuna Sittard. Ini adalah pemain-pemain heritage yang beraksi di liga-liga terbaik. Venezia bermain di Serie B, standard yang tinggi. Fortuna Sittard pun Bundesliga 2. Kemudian dia yang ada yang main Eredivisie. Top flight top flight. Aiva Jenner dekat FC Utrecht. Eredivisie. Justin Hubner sekarang ni di Cerezo Osaka. J1. J-League 1. Ini pemain yang heritage yang tahap dia tinggi ya. Kita tak dapat pemain Venezia, kita tak ada. Tak cuma Malaysia, negara dengan sepak bola maju, Korea Selatan juga sempat memberitakan potensi Indonesia lolos ke Piala Asia 2026. Media Korea Selatan, Nate.com, menyatakan kalau timnas Indonesia sedang melesat dan berpotensi bisa lolos ke Piala Asia 2026. Mereka mengalahkan Vietnam di babak penyisihan grup dan mampu menahan Jepang dengan 1 gol. Tulis Nate.com. Tim ini menunjukkan kepada tim-tim Asia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Ujarnya, jika penampilan mereka saat ini terus berlanjut, sebuah tempat di putaran final Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil, tegas mereka. Pelatih Filipina, kita bisa kalahkan Indonesia dan lolos ke babak berikutnya. Setelah menang melawan Vietnam, Indonesia akan menghadapi 2 sisa pertandingan melawan Irak dan Filipina. Jelang laga melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, pelatih Filipina, Tom Saintfiet, punya rasa percaya diri tinggi mampu mengalahkan Indonesia di laga yang akan digelar Juni nanti. Bermodal hasil seri menghadapi timnas Indonesia di kandang 1-1 pada November 2023, pelatih asal Belgia itu percaya diri bisa mencuri kemenangan melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Kami bisa mengemas 7 poin. Apabila mendapatkan 7 poin, itu berarti kami wajib mengalahkan Indonesia saat tandang, kata Tom.
Timnas berjuluk The Ascals tersebut saat ini menempati peringkat terakhir grup F dengan mengemas 1 poin saja dari 4 laga yang dijalani. Filipina berada di bawah Vietnam yang berada di peringkat ketiga dengan raihan 3 poin, dan Timnas Merah Putih menempati posisi kedua mengumpulkan 7 poin. Filipina menyisakan 2 pertandingan sisa di putaran kedua, yakni akan berkunjung ke Vietnam pada 6 Juni dan Indonesia pada 11 Juni 2024 mendatang. Apabila bisa mengalahkan Timnas Indonesia di Gelora Bung Karno dan mengalahkan Vietnam di Hanoi, pelatih asal Belgia ini berasumsi bahwa anak asuhnya akan lolos ke babak berikutnya. Meski seandainya Timnas Indonesia dikalahkan Irak pada laga pamungkas dan poinnya sama 7, Filipina tetap lolos karena unggul secara head to head. Diketahui Filipina baru saja dibantai Irak 5-0 di kandangnya sendiri. Tom Saintfiet mengaku kekalahan tersebut adalah kekalahan terbesar selama ia menjabat sebagai pelatih. Kesulitan pilih pemain Timnas Wanita U17 Indonesia, Satoru Mochizuki bicara kriteria yang diinginkan. Pelatih Satoru Mochizuki telah melakukan seleksi Timnas Wanita U17 Indonesia dan saat ini telah memasuki gelombang kedua. Untuk seleksi gelombang pertama telah selesai pada 25 hingga 27 lalu. Saat ini pelatih asal Jepang tersebut telah menjalani seleksi gelombang kedua pada 29 hingga 31 Maret 2024 dengan diikuti oleh 38 pemain. Setelah menjalani seleksi Timnas Wanita U17 Indonesia ini, Satoru Mochizuki mengaku bahwa memang tak mudah mencari pemain terbaik. Menurutnya dalam seleksi ini tak mudah mencari pemain karena memang para pemain wanita ini baru berkumpul menjalani latihan. Oleh karena itu, Satoru Mochizuki mengaku tidak mudah. Saya memang cukup kesulitan untuk memilih pemain karena ini baru pertama kali tim perempuan dikumpulkan. Karena baru seleksi juga, jadi dasar kemampuannya belum ketahuan, ujar Satoru Mochizuki. Apalagi ia memiliki kriteria tersendiri dalam mencari pemain untuk Timnas Wanita U17 Indonesia ini. Menurutnya, ia ingin mencari pemain yang memiliki kecepatan dan tentunya skill pemainnya bagus. Mochizuki mengaku ingin melihat pemain yang bisa memberikan umpan bagus dan tentu komunikasi antar pemain juga bagus. Hal ini karena Satoru Mochizuki ingin bisa membentuk pemain Timnas Wanita Indonesia nantinya bisa menjadi pemain top dunia. Oleh karena itu, untuk mencari pemain muda wanita Indonesia ini, ia ingin bisa mendapatkan pemain terbaik. Mochizuki mengatakan bahwa untuk bisa membentuk pemain menjadi top dunia pasti membutuhkan waktu. Untuk itu, ini dimulai dari pemain usia muda sehingga diharapkan ke depannya lebih baik. Sekedar informasi, Satoru Mochizuki ini memimpin seleksi Timnas Wanita U17 Indonesia sebagai persiapan untuk menghadapi Piala Asia U17 2024 yang bakal berlangsung di Bali pada 6 hingga 19 Mei mendatang. Dalam ajang ini, Timnas Wanita U17 Indonesia menjadi tim tuan rumah berada di grup A bersama Korea Selatan, Korea Utara, dan Filipina.